Kehidupan adalah perubahan. Untuk menggapai keberhasilan dalam kehidupan ini, melakukan perubahan menjadi suatu keniscayaan. Prinsip ini sangat dipahami betul oleh Yusri Natar Nasution, putra kedua dari 11 bersaudara, anak dari Ahmad Natar Nasution, salah satu pendiri Kota Pekanbaru, dan Hairani Jadin, seorang aktivis perempuan Riau, anggota DPR, dan ibu teladan Provinsi Riau. Sehingga tak jarang si bule, demikian ia dipanggil, pada saat kecil harus menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan akibat dari keputusan dan tekadnya untuk melakukan perubahan. Waktu tahun 61 kurang lebih gitu, dia dengan saya kelas 4, anak didik saya kelas 4. Asal keluar main dihilang. Nah, ini bukan buruk bukan, tapi yang bagus. Kemana kau, Yos? Dia diam kan. Ke pasar, Pak. Cari, beli sate. Dengan ramlan. Oh, kalau gitu nggak bisa. Tanpa izin Bapak nggak bisa. Besok 1 bungkus untuk saya. Nah, harus bawa 1 bungkus. Setiap kali pergi ke pasar, bawa 1 bungkus sate untuk saya. Itu hukuman dia kan. Dah, bagus. Di Bengkalis Riau, Yusri menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 1963, sekolah menengah pertama pada tahun 1966, dan sekolah menengah atas pada tahun 1969. Yusri waktu kecil, anaknya baik, berkawan baik, solidarnya tinggi. Jadi kalau kawannya mungkin tak punya uang, dia dibantunya. Sifatnya itu pemurah, dari dulu pemurah. Asal mau mendekati dia, kasih tahu kesusahannya, dia mau ya. Solidarnya seperti katanya berkelahi itu, kalau berkelahi itu jarang, tapi kalau ada mau kelahi, mau juga dia. Kita keluarga ramai, jadi Bang Yus itu membantu kan tidak pernah ada pembantu. Jadi Bang Yus itu dia membantu ibu sebelum pergi sekolah, karena Bang Yus itu sekolahnya kan siang. Jadi dia menolong ibu itu dalam menggiling cabai dulu, mengukur kelapa dulu, baru Bang Yus itu pergi sekolah. Sebenarnya, selepas SMA, Yusri diharapkan oleh kedua orang tuanya untuk menjadi seorang dokter, agar dapat mengurus mereka di hari tuanya. Alih-alih mengikuti harapan kedua orang tuanya untuk masuk ke Fakultas Kedokteran, Yusri mengambil keputusan yang kala itu dianggap tidak populer. Dengan berbekal ijazah SMA, ia mengikuti tes masuk pegawai Departemen Keuangan pada tahun 1973. Ujian kesabaran dijalani Yusri di masa ini. Setelah beberapa tahun menjalani sebagai pegawai harian, Yusri muda selanjutnya dipekerjakan di Direktorat Jenderal Pajak dengan status pegawai negeri pada golongan 2. Tekad untuk maju rupanya merupakan karakter Yusri Natar Nasution. Di sela-sela waktunya bekerja sebagai pegawai Ditjen Pajak, ia masih menyempatkan diri untuk melanjutkan pendidikan dengan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Perjuangan Yusri menampakkan hasil. Ijazah sarjana muda yang diraihnya diajukan untuk mengikuti tes penyesuaian golongan pada tahun 1975. Yusri menerima penyesuaian golongan kembali seusai ia menyelesaikan pendidikan S1 dan menjadi pegawai golongan 3A pada tahun 1979. Kemampuan kepemimpinan dari laki-laki yang dilahirkan pada tahun 1951 ini mulai terlihat. Ia dipercaya untuk menduduki posisi kepala subseksi sejak tahun 1976 sampai 1988 di Jakarta. Mulai dari Dinas P3, Inspektorat Daerah Jakarta Raya, Kantor Wilayah 3, Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya, dan Inspeksi Pajak, yang kemudian berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Pada masa tersebut, untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan, Yusri memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan pelatihan dalam bidang tax management, tax collection, dan tax investigation selama tahun 1985 di Amerika Serikat.
Beliau ini termasuk yang terpilih untuk belajar ke Amerika Serikat. Pada waktu itu yang dikirim itu memang tidak banyak yang dikirim ke Amerika gitu. Masih karena anggarannya terbatas, jadi betul-betul diseleksi secara ketat. Nah, Pak Yusri itu salah satu yang terpilih untuk berangkat ke Amerika. Di relatif itu orang pilihan. Dan yang saya ingat terakhir adalah pada saat dia sebagai seorang sarjana hukum yang dikirim mendapat pendidikan tugas di Amerika sampai kembali dan baru jumpa langsung sebagai bertugas sebagai bawah staf saya langsung waktu dia diangkat sebagai kepala kantor pajak di Cimahi. Yang berkesan sama saya kepada saudara Yusri Nattar dan semakin saya kenal dia dekat adalah ketegasan, disiplin, dan keberanian. Kesuksesan manusia multitalenta, demikian rekan-rekan dan anak buahnya menyebut Yusri Nattar Nasution, semakin bersinar. Yusri memperoleh kepercayaan untuk menjabat sebagai kepala seksi pada kantor pelayanan pajak di Lampung pada tahun 1989, di mana ia menjadi salah satu kepala seksi terlama di Indonesia, yaitu 4 tahun 9 bulan. Yusri merasa pulang kampung berkaitan dengan penunjukannya sebagai Kepala Seksi Keberatan Bidang PPN di Kanwil 2, Ditjen Pajak, Sumatera Bagian Tengah pada tahun 1994. Kepercayaan terhadap Yusri yang terus berlanjut mencerminkan bahwa kinerja kepemimpinan dan keahlian perpajakannya mendapat pengakuan. Setelah menyelesaikan pendidikan dan latihan Sekolah Pimpinan Administrasi atau SPAMA pada tahun 1995, setahun kemudian Yusri diberi mandat untuk menduduki posisi sebagai Kepala Kantor Pajak Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Waktu kami pendidikan, pertama kali ketemu, dan lucunya setiap pendidikan ketemu lagi, sehingga selalu bersama-sama. Jadi orangnya mulai saya kenal itu orangnya memang suka bergaul, pintar bergaul, baik dia orangnya, disenangi teman-teman. Dan biasanya kita itu selalu menanya kepada Pak Yusri itu kalau ada sesuatu yang kita belum paham tentang situasi di pendidikan, bagaimana kita serba tahu orang. Pak Yusri ini orang yang humanis. Di orang yang barangkali tidak bisa melihat ada orang yang susah. Dia selalu ingin membantu orang, dan itu saya rasakan pada saat saya ikut kursus itu, karena kebetulan saya saat itu bekerja di BPKP Perwakilan Cirebon. Sehingga tidak tiap minggu saya harus pulang, gitu kan, tidak bisa minggu tiap pulang, itu nggak bisa. Nah, beliau lah yang kemudian sering bantu saya, udah pulang sana karena punya keluarga, gitu. Saya terkesan di situ, gitu, bahwa dia memang orang yang humanis, gitu ya. Pria yang konsisten terhadap prinsip perubahan demi kemajuan ini tetap dipercaya untuk memimpin, yaitu sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Cimahi sejak Februari 1998. Selain itu, beberapa kantor lainnya, di mana posisi sederajat eselon 3 diemban oleh Yusri Nattar Nasution, meliputi Kepala KPP Gambir 1, Kabak Umum Kanwil DJP Jakarta 5. Setelah menyelesaikan Diklat Sespim 2 di LAN Jakarta tahun 2005, Yusri diangkat menjadi Kepala Kanwil DJP Nanggro Aceh Darussalam dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara. Pengabdian terakhir Yusri pada negara diakhiri melalui posisinya sebagai Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara 1 yang dipangkunya sejak 2009. Di saat dia menjelang mau pensiun, saya tahu sebenarnya dia itu inginnya ditempatkan di daerah dia lahir, di Pekanbaru. Tapi pada waktu itu saya ingat juga bahwa di Sumatera Utara itu kita perlu orang yang tough. Dan saya benar-benar meminta
Yusri untuk mau pindah ke Medan. Dia mau dan saya tahu dia berat hatinya, tapi dia jalan juga ke sana. Waktu 1965 atau 1995 atau 96, beliau diangkat sebagai kepala kantor pajak di Cimahi. Penerimaan pajak di Cimahi waktu itu sampai minus karena terlalu banyak restitusi. Karena kita tahu adalah kepala kantor pajak Cimahi itu banyak sekali garmen, di mana waktu itu garmen agak terpuruk. Tetapi sesudah beliau ditugaskan di sana dengan pendekatan baik juga dengan manajemen yang baik dan juga pendekatan yang dibuat dalam mengaprosi wajib pajak, insya Allah penerimaan di Cimahi itu akhirnya menjadi surplus dan dari tahun ke tahun menjadi semakin baik. Dari situ makin saya kenal kepemimpinan dari Saudara Yusri Nadar sangat betul-betul baik. Jadi kalau misalnya kamu bekerja itu harus punya ilmunya, dia mencontohkan dengan cara beliau hafal. Yang saya tahu persis masalah KUP, undang-undang KUP, beliau tuh hafal. Jadi kita kadang sebagai staf beliau aja yang udah tua ya, artinya udah zamannya yang dulu aja bisa hafal kok, kita yang muda-muda nggak bisa hafal. Akhirnya kita dengan ada contoh seperti itu, kita berusaha juga untuk hafal, untuk ngerti lah masalah undang-undang KUP itu, sehingga kita punya ilmunya. Sejumlah penghargaan telah diterima oleh Yusri yang senang menyanyi, main tenis, terjun payung, dan motor gede. Mulai dari Satya Lencana Karya Satya, penghargaan pegawai negeri, sampai penghargaan donor darah PMI. Waktu dia kecil itu selalu main tenis sama saya dan selalu bergembira di lapangan tenis. Keberhasilan sosok Yusri yang dikenal senang berbicara terus terang ini dalam karir pekerjaan tidak bisa dipisahkan dari filosofi kehidupannya yang selalu mengedepankan konsistensi terhadap pencapaian tujuan dengan keberanian melakukan perubahan. Pak Yusri adalah teman yang penuh loyalitas, penuh solidaritas terhadap teman, dan orangnya berani mengemukakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dalam kaitannya dengan perpajakan, perubahan paradigma pegawai dan wajib pajak merupakan prioritas Yusri dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme jajarannya dari mentalitas kerja dilayani menjadi melayani. Ia mengerti bahwa tidak mudah untuk menggapai profesionalisme ini, tapi ia percaya bahwa ia berada pada jalan dan arah yang seharusnya. Menurut pandangan saya, Pak Yusri merupakan seorang bapak yang baik, yang menuntun seluruh anak buahnya untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik, dibimbing dan diajarin ketentuan-ketentuan perpajakan secara simpel, praktis, dan mudah dimengerti. Dia orang yang sangat setia kawan. Memang banyak orang yang setia kawan, tapi dia ini super setia kawannya. Dia kalau dia di kalangan teman-teman kita nih yang lebih muda sedikit dari Bro Yusri, itu melihat Bro Yusri ini sebagai sosok seorang abang. Nah, inilah saya bilang keunikan beliau ini, dia sangat mengayomi dan dia seorang yang sangat dia penyayang, sehingga kita ini yang adik-adiknya ini sama Bro Yusri ini merasa kayak terlindungi, dan karena dia ini memang itulah kita melihat dia ini seperti itu ya, dia orang yang juga penolong dan dia mau membela teman. Mati pun dia mau bela teman. Nah, ini yang saya bilang unik ya, keunikannya dia. Berkomitmen untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, Yusri yang senang berpenampilan dandy dan tidak formal,
menyadari bahwa diperlukan pengorbanan yang berupa pelaksanaan berbagai efisiensi di lapangan. Suatu pengorbanan yang hakiki, yaitu pengorbanan kepentingan pribadi dalam rangka untuk memperoleh manfaat yang maksimal dunia dan akhirat. Nah, Yusri itu masuk kelompok, menurut saya, masuk kelompok orang lapangan. Dia sangat cepat mengenali lapangan, mengenali orang, sehingga di daerah-daerah keras dia itu agak cocok. Kalau dia bekerja, maka kemudian dia akan turun ke bawah. Dia tidak membuat jarak dengan stafnya. Tuh. Bahkan dalam memanage barangkali dia walau punya prinsip tapi tetap menggunakan hati. Itu dia dengan bawahannya cukup dekat, bukan hanya dalam kegiatan kantor pelaksanaan tugas itu, tetapi kedekatan dia kadangkala kemudian juga sampai ke keluarga dekat. Dia selalu memposisikan dirinya orang yang sangat merdeka dalam berpendapat. Dia beda dengan kita-kita yang biasanya pegawai negeri dalam menghadapi atasan. Dia berani berbeda pandangan dan dia sampaikan itu dengan gayanya yang sangat independen dan merdeka. Nah, ini yang saya bilang lagi, dalam hal ini Bro Yus ini unik. Dia lain dari yang lain gitu. Nah, tapi positif karena dia memang berbeda pandangan itu ya tujuannya baik. Untuk melindungi jajaran pegawainya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela yang terus mengintai, Yusri Natar Nasution membentengi mereka dengan penguatan pemahaman agama melalui siraman rohani, yaitu melalui pengajian dan pengkajian tafsir Al-Quran. Itu beliau punya prinsip dalam hidup ini, bantulah orang semaksimal mungkin. Dan jangan pernah berharap untuk imbalan dari orang lain, tapi berikanlah dan serahkanlah kepada Allah. Di sisi kehidupan yang lain, Yusri dikenal juga sebagai seorang pengusaha yang ulet dan dermawan. Sejak tahun 1980, ia sudah menekuni bisnis catering haji, dan pada tahun 1988 memiliki usaha penyelenggara Haji Plus serta usaha perkapalan feri untuk penyeberangan penumpang dari Bengkalis ke Pekanbaru. Bang, apa ndak marah di kantor kalau pergi haji tiap tahun? Itu beliau hanya menjawab, tugas sudah saya jalankan, kalaupun mereka memang tidak suka dengan saya, ya saya siap untuk dipensiunkan, saya siap untuk diberhentikan. Kecuali tugas saya belum selesai. Ini semua tugas sudah selesai, dan saya siap kalau seandainya pun mereka tidak mau menerima, karena saya ingin melaksanakan tugas. Toh, ketika pun saya nanti berada di Tanah Suci Makkah sana, itu saya akan selalu berdoa untuk kemaslahatan dan kemakmuran departemen di mana saya bernaung. Saya tahu itu beliau hampir tiap tahun beli haji itu. Jadi cutinya dipakai orang lain, cutinya buat dipakai macam-macam, dia buat ngurus haji. Saya diem aja, saya tutup mata aja, udah silakan untuk kebaikan. Kan itu perlu juga para pejabat-pejabat di Dijen Pajak itu orang yang mempunyai moral yang tinggi gitu. Jadi saya pikir ini bagus. Yang lain ada yang berangkat ke tempat-tempat yang hiburan semata-mata dia religi. Dan itu saya kira dilakukannya sampai sekarang ya, mengantarkan banyak rombongan orang untuk pergi ke ibadah. Dia itu seorang direktur tinggi itu, tetapi di dalam bis itu dia mau melayani seolah dia itu bukan seorang pejabat. Dia itu betul-betul sebagai seorang pengusaha, serve pada siapa saja yang memerlukan. Bahkan dia mengambilkan minum, mengantarkan kue, ini siapa yang belum gitu. Bahkan dia mengabsen. Amal sesama manusia sudah banyak betul, dia membantu menaikkan haji, termasuk saya juga kan, dia membantu haji, dan guru-gurunya banyak yang dihajikannya. Jadi itu satu amal ibadah yang paling baik, yang jarang atau suka dicari orang seperti itu.
Di sela kesibukannya sebagai aparat pemerintah dalam perpajakan dan pengusaha, Yusri yang energik ini kerap berbagi pemahaman agama melalui pengisian mimbar agama Islam di berbagai media elektronik dan pemberian khotbah pada sholat Jumat dan tausiah di sejumlah forum pengajian. Kesan saya salut pada beliau. Beliau itu dalam waktu yang bersamaan bisa berdiri di dua kaki yang berbeda. Yusri yang sudah berangkat haji 20 kali ini sangat menjunjung tinggi kejujuran. Suatu prinsip yang ditekankan tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada istrinya, Tuti Susana, mantan kepala unit radiologi dan kepala rumah tangga di Rumah Sakit Harapan Kita, dan anak-anaknya, Freddy Fitriadi dan Fani Febrian. Dan Pak Yusri bilang, "Bro, cucunya udah lahir. Yuk, saya juga udah kakek juga sekarang nih." Jadi rasanya dekat banget gitu. Senang bahagia kita lahir cucunya. Makanya saya bilang sekarang sudah jadi kakek kita, saya bilang begitu. Yusri Natar Nasution, seorang pria dengan multitalenta dalam arti yang sebenarnya, berkomitmen dalam pekerjaan dan konsisten dalam kehidupan demi meraih kebahagiaan yang hakiki. Pak Yusri setelah memasuki masa pensiun, saya mengharapkan tetap aktif memantau perjalanan DYP dan tidak hanya melihat saja, tapi dapat tetap memberikan sumbangan-sumbangan yang positif. Dan mudah-mudahan ya usahanya jalan terus. Yang jelas saya pesan jangan berhenti, jangan hanya di rumah saja. Saya pesan kepada Yusri semoga sukses dalam melaksanakan tugas, baik pun di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Jadi mudah-mudahan Tuhan melindunginya dan menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, taat, sehingga orang tuanya terbantu di akhir nanti. Itulah pesan saya. Semoga dengan doa kita bersama selamat sampai dunia dan akhirat. Itu adalah pesan dari Bapak. Selamat untuk Pak Yusri memasuki masa pensiun. Mudah-mudahan lebih punya kesempatan untuk membina keluarga, cucu dan sebagainya. Selamat. Pak Yusri bersyukur bahwa dia menyelesaikannya dengan baik. Itu selalu bukan sesuatu yang mudah di masa kita ini. Menyelesaikan atau husnul khotimah itu, menyelesaikan tugas sampai pensiun dengan baik. Selamat untuk itu buat Yusri. Saya ingin menyampaikan terima kasih. Ketika saya telah diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengenal beliau, dan bisa berhubungan dengan beliau. Jangan lupa kita tetap saudara dimanapun kita berada. Anak-anak kita adalah anak-anak kita semua bersama. Kita didik bersama-sama. Kita sayangi sebagai anak kita semua. Selalu kita sampai kapanpun kita saudara. We will miss you, bro. Selamat jalan Pak Yusri. Terima kasih atas sumbangsih dan pengabdian Bapak terhadap instansi Direktorat Jenderal Pajak. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah yang Maha Pengasih.